Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Orang yang bertakwa adalah orang yang tentu sudah terbukti pengamalannya terhadap hal-hal yang diimani. Semakin bagus realisasi pengamalan seseorang terhadap hal yang diimaninya, maka tentu semakin bagus pula kualitas takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan dengan tegas, inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-15 dari surah Ali Imran yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya hanya orang-orang yang bertakwalah yang disiapkan oleh Allah bagi mereka sebagai ganjaran atas perjuangan-perjuangan mereka, yaitu Allah menyiapkan jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kata jannat itu jamak
dari jannatun. Artinya kualitas takwanya menentukan kedudukannya nanti di surga. Jadi jannatun, surga-surga. Jamak dari jannatun, satu surga. Hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-16 dari surah Ali Imran ini, Allah selanjutnya menjelaskan mereka orang yang bertakwa itu amalan rutinitasnya. Allah nyatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang bertakwa itu di antara sekian banyak amalan-amalannya yang tak pernah terlupakan, ini amalan rutinitas, yaitu mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini telah beriman. Faghfir lana dzunubana. Tapi ampunilah ya Allah kesalahan-kesalahan kami. Wa qina adzabannar. Dan jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Orang bertakwa yang berdoa seperti ini, itu menunjukkan bahwa sekalipun dalam kesungguhan mereka mengerahkan segala daya dan upaya dalam ketakwaannya kepada Allah, ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi orang bertakwa juga meyakini bahwa ada kekurangan-kekurangan pada diri mereka. Ada kesilafan-kesilafan pada diri mereka. Itulah sebabnya sehingga dengan penuh ketawadhuan, kerendahan hati, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jika sekiranya ada kesalahan-kesalahan mereka. Yang kedua, dia juga memohon dengan penuh kesungguhan kepada Allah agar dia dihindarkan dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada umatnya, tentu termasuk di antaranya adalah orang-orang yang mengaku diri beriman. Rasulullah di depan para sahabat bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut, orang yang pailit. Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut, orang yang pailit menurut kami adalah orang yang tak punya lagi uang dan tak punya lagi barang-barang. Dulu uangnya banyak, dulu uangnya berlipat, tetapi sekarang duitnya habis, uangnya habis, bangkrut. Dulu barang-barangnya banyak, barang-barang yang berharga, yang mahal, tapi sekarang habis, maka dia bangkrut. Qala, Rasulullah menjawab, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku itu adalah man ata bi salatin wa siyamin wa zakatin. Siapa yang didatangkan menghadap kepada Allah dengan membawa pahala salatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya untuk dihisap, wa qad syatama hadza, tetapi dia juga telah menghina si fulan. Wa akala mala hadza, dia telah memakan hartanya si fulan tidak dengan cara yang halal. Wa daraba hadza, dia telah memukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia juga telah membunuh orang.
fayukhadhu min hasanatihi. Lalu pahala-pahala dari kebaikan yang dilakukannya itu diambil dan dijadikan sebagai pembayaran atas kesalahan-kesalahannya. Banyak pahalanya, lebih banyak pula kesalahannya. Sehingga pahalanya habis sebagai pembayaran atas kesalahannya. Habis, muflis. Tetapi Rasulullah kembali menjelaskan, jika sekiranya kesalahannya masih lebih banyak sedangkan pahalanya sudah habis, maka konsekuensinya adalah dosa orang-orang yang dizalimi tadi itu ditimpakan kepadanya. Jadi bukan saja pahalanya habis, bangkrut, tetapi dosa orang-orang yang dizaliminya, dosanya mereka itu ditimpakan sebagai pembayaran atas kesalahannya tadi itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi, kita orang yang beriman, kita berusaha untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga manusia biasa. Kita khata dan nisyan. Kita sering khilaf, sering lupa. Dan seringnya khilaf ini tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, ada dosa yang dipikulkan kepada kita semua. Sering lupa, ada kesalahan-kesalahan, sehingga tentu perlu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfir lana dzunubana. Ampuni kami Allah atas segala dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami Allah dari siksa neraka. Di ayat yang ke-17 Allah kembali menegaskan, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang bertakwa itu, di samping dia sering beristighfar, dia memohon agar dijauhkan dari api neraka, tetapi mereka senantiasa juga mengasah dan meningkatkan kesabarannya. As-sabirina, orang-orang yang bersabar. Was-sadiqina, orang-orang yang senantiasa jujur. Jujur dalam perkataan, jujur pula di dalam perbuatan. Wal-qanitina, orang-orang yang senantiasa taat. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada pemimpin-pemimpinnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qanitina, oleh ulama ahli tafsir itu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qanitina adalah at-ta'i'ina, orang-orang yang senantiasa taat. Wal munfiqina, orang-orang yang senantiasa berinfak. Baik di waktu lapang, apatah lagi. Baik di waktu sempit, apatah lagi ketika rezekinya lapang. Jadi orang yang bertakwa itu tak pernah putus infak sedekahnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kalau rezekinya lapang, tentu banyak pula infak sedekahnya. Kalau rezekinya sempit, sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang ada pada dirinya. Yang pasti orang yang bertakwa itu munfiqin, gemar berinfak di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus garis bawahi jemaah sekalian, berinfak
di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang juga gemar berinfak, tetapi bukan pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tak pernah berhitung mengeluarkan uangnya, berkorban hanya untuk pesta pora. Ada orang yang tak pernah berhitung mengeluarkan uangnya hanya untuk makan dan minum, hiburan-hiburan. Ada orang juga yang mengorbankan hartanya hanya supaya ingin menang dalam sebuah kontestan. Tetapi orang yang bertakwa, gemar berinfak, bersedekah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun juga tidak. Benar-benar infak yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang senantiasa gemar meminta ampun, beristighfar di awal pagi, di waktu sahur. Awal paginya dimulai dengan istighfar. Luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah. Ini menunjukkan ketawaduannya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang gemar beristighfar menunjukkan orang yang tawadhu, orang yang rendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Beliau menyatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi SAW, beliau bersabda, Innallaha yaqul. Sesungguhnya Allah itu berfirman, Inni la ahammu bi'adhabi ahlil ard. Sesungguhnya saya ini benar-benar sedih. Saya benar-benar berkeberatan dengan mengazab penduduk bumi. فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِي. Apabila aku melihat kepada orang-orang yang gemar meramaikan rumah-rumahku, masjid-masjidku, kata Allah. Mereka gemar meramaikan masjid-masjidku. Wa ilal mutahabbina fiyya. Dan ketika aku melihat orang-orang yang gemar, mereka itu saling mencintai karenaku, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal mutahajjidina wal mustaghfirina. Dan orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh dan orang-orang yang senantiasa beristighfar bil ashar di awal pagi, sarraftu anhumul adzaba bihim. Maka aku akan hilangkan, palingkan azab itu terhadap mereka. Hadis ini tentu berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya di surah Al-Anfal. Allah nyatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Tidaklah mungkin Allah mengazab mereka, manusia itu, sedangkan engkau, wahai Muhammad, berada di tengah-tengah mereka. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidaklah mungkin Allah mengazab mereka sementara masih ada di antara mereka yang senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu istighfar ini bukan hanya sebatas ucapan lidah semata. Tetapi istighfar itu
diiringi dengan ketawaduan hati serta perbuatan kesungguhan untuk tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, kesungguhan untuk menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah, kesungguhan yang diiringi ucapan dan hati bahwa kalau ada kekurangan-kekurangan atas realisasi ketakwaannya, mohon kiranya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah istighfar yang sebenar-benarnya. Sekali lagi, bukan hanya sebatas ucapan bibir, ucapan lidah semata. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Sementara fikirannya masih fikiran kotor, hatinya masih hati kotor, masih ada dihiasi dengan iri dengki. Maka tentu ucapan lidah tadi tak sejalan dengan fikiran dan hatinya. Jemaah yang dirahmati Allah. Di lain hal, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya ini, ya, sayyidul istighfar, ya, penghulu istighfar, ya, penghulu permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyatakan sayyidul istighfar adalah antakula, bahwa engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jemaah yang dirahmati Allah, tentu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita ini, itulah yang terbaik untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah mencontohkan bahwa beliau sendiri, meskipun seorang nabi dan rasul, beliau ma'sum, tetapi beliau memberikan contoh keteladanan kepada kita bahwa beliau beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Bayangkan jemaah sekalian, seorang nabi dan rasul ma'sum yang dijamin oleh Allah surga bagi Rasulullah SAW. Beliau Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi memberikan keteladanan kepada kita bahwa beliau senantiasa beristighfar kepada Allah dalam sehari tidak kurang dari minimal 70 kali. Kita bukan nabi, bukan rasul. Kita tidak maksum. Kita senantiasa salah dan lupa. Mengapa kita pelit dan malas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi bahwasanya tak ada Tuhan, tak ada sembahan kecuali hanya Dia, Allah. Wal malaikatu, seluruh para malaikat juga bersaksi. Wa ulul ilmi, dan seluruh orang-orang yang berilmu, para ulama juga bersaksi bahwa tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist,
Para ulama itu senantiasa tegak di dalam keadilan, di dalam kebenaran, di dalam kejujuran. La ilaha illahu. Allah menguatkan tak ada Tuhan kecuali hanya Dia, Allah. Al-Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa. Allah Maha Bijaksana. Jemaah yang dirahmati Allah. Tentang ulama, ulul ilmi, ulama. Rasulullah menyatakan, innal ulama'a warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau nabi tugas pokoknya adalah menyampaikan risalah Allah. Ya ayuhan nabi, balligh ma unzila ilaika. Wahai nabi, sampaikan apa yang Allah telah turunkan kepadamu. Maka ulama sebagai pewaris nabi hendaknya pula menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada ulama yang menyembunyikan ayat Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut tidak mendapatkan kedudukan, takut tidak mendapatkan harta. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan, akhwafun nasi alaikum al-ulama'us su. Manusia yang paling aku takutkan pada diri kalian yaitu al-ulama'us su. Ulama yang buruk, ulama yang jahat. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ulama'us su adalah ulama yang mendekatkan dirinya kepada penguasa guna mendapatkan kedudukan dan harta. Ulama ussu, inilah ulama yang tak takut menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulama yang hanya mencari kesenangan duniawi. Dan tentu dia bukan pewaris Nabi. Jemaah yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan al-ulama'u umana'ullahi ala khalqihi. Ulama itu adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memberikan keamanan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan al-ulama'u warathatul anbiya'i yuhibbuhum ahlus sama'. Ulama itu pewaris para nabi, seluruh penghuni langit menyukainya. Wa yastaghfir lahumul hitan, seluruh ikan-ikan itu senantiasa minta ampunkan atas kekhilafan mereka. Fil bahri, seluruh ikan-ikan di laut. Idza matu ila yaumil qiyamah. Jika ulama itu mati. Jika ulama itu mati, maka seluruh ikan-ikan, semua ikan-ikan yang ada di laut itu meminta ampunkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Menunjukkan jemaah sekalian begitu mulianya sang ulama tadi itu. Sekali lagi, dia pewaris para nabi. Karenanya tentu dia adalah orang-orang yang mulia ulama itu. Jemaah yang dirahmati Allah. Mari kita yang mencintai ulama, tentu kita berusaha untuk mengikuti beliau, para ulama itu. Dan tentu kita yang mencintai ulama akan terbias pula kemuliaan-kemuliaan Allah kepada kita. Memang tidak mudah menjadi ulama. Tetapi tentu lebih mudah kalau sekiranya kita mencintai ulama-ulama kita. Ulama yang senantiasa tegak lurus menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
mencintai mereka, membela mereka, tentu mereka yang mencintai dan membelanya akan mendapatkan pula kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah hal-hal yang perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing, bahwa Allah membentangkan peluang-peluang kemuliaan pada hambanya. Kalau tidak bisa kita menjadi ulama, jadilah orang yang beriman, yang bersungguh-sungguh menjalankan dan merealisasikan hal-hal yang diimani. Jadilah orang yang bertakwa. Dan orang yang beriman, yang bertakwa, tetap juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menjadi orang yang bertakwa senantiasa diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini undangan yang berulang-ulang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berulang-ulang diundang. Itu artinya mereka ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.